Ditinggal suami saat bulan madu ke Jerman. Ternyata ia sengaja menikahiku demi kuasai hartaku. Kubuat ia syok karena ia pikir aku tak akan pernah kembali lagi. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk di restoran berbintang Michelin itu dengan perasaan campur aduk. Lampu kristal yang menggantung di atas kepala memantulkan kilauan keemasan di atas meja kayu mahoni yang dipoles hingga mengilap. Di depanku, segelas anggur merlot yang baru saja dituangkan pelayan masih berputar-putar perlahan di dalam gelas, meninggalkan jejak kaki anggur yang pekat di dinding kaca. Mas Edo duduk di seberangku dengan postur sempurna. Jas Hugo Boss-nya yang hitam membungkus bahu lebar tanpa satupun kerutan yang mengganggu. Matanya, yang selalu kupuji karena warnanya yang seperti kopi pekat di pagi hari, sekarang terlihat lebih dalam dari biasanya. Ada sesuatu di balik senyumannya yang membuat jantungku berdegup tidak beraturan, meski aku tidak bisa menebak apa. Aku sudah memesan makanan favoritmu, katanya sambil mengulurkan tangannya yang besar dan terawat untuk menutupi tanganku yang gemetar. Kulitnya terasa hangat. Tapi entah mengapa, ada getaran aneh yang mengalir dari sentuhannya. Kau terlihat gugup, kataku sambil mencoba tersenyum, berusaha menenangkan suasana. Aku hanya ingin semuanya sempurna, jawabnya sambil menghela napas panjang. Ketika dessert tiba, sebuah coklat lava cake yang meleleh sempurna di bagian tengahnya, aku melihatnya tiba-tiba bangkit dari kursinya. Dengan gerakan yang terlatih, ia berlutut di samping meja kami, menarik sebuah kotak beludru hitam kecil dari saku dalam jasnya. Dinda, suaranya rendah tapi jelas, terdengar bahkan di tengah gemuruh percakapan dan denting gelas di sekitar kami. Aku tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama, sampai aku melihatmu. Jantungku berhenti sejenak. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya, sebuah cincin berlian solitaire dengan batu utama yang begitu besar, hingga hampir tidak masuk akal memancarkan kilau di bawah lampu restoran. Sekeliling meja, orang-orang mulai berbisik, beberapa bahkan mengangkat ponsel untuk merekam momen ini. Kau tahu aku bukan tipe wanita yang mudah percaya, bisikku, tapi suaraku pecah. Aku tidak memintamu untuk percaya padaku, jawabnya, matanya tidak berkedip. Aku hanya memintamu untuk memberiku kesempatan membuktikan bahwa aku layak menjadi suamimu. Dan disitulah kesalahanku dimulai. Aku mengulurkan tangan kiriku, membiarkannya memasangkan cincin itu di jariku. Ia mencium buku-bukuku jari dengan lembut, tapi bibirnya terasa kering dan dingin. Saat aku menatap wajahnya yang tampan, ada sesuatu yang mengganggu di balik tatapannya. Sekilas perhitungan yang terlalu cepat untuk kusadari saat itu. Kita akan bahagia, bisiknya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebanyak meyakinkanku. Dan seperti orang bodoh yang sedang jatuh cinta, aku mempercayainya. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum sempurnanya, otaknya sedang menghitung berapa nilai saham terbesarku di perusahaan properti, berapa hektar tanah warisan ayahku yang bisa ia gadaikan, dan berapa lama ia harus berpura-pura mencintaiku sebelum bisa mengambil semuanya dan pergi. Malam itu, saat kami berjalan keluar restoran dengan tangannya yang mantap melingkari pinggangku, aku tidak tahu bahwa aku baru saja mengundang serigala ke dalam hidupku. Dan serigala itu sudah mulai mengendus-endus hartaku sejak sebelum ia sempat berkata, "Aku mencintaimu." Udara pagi itu terasa begitu segar ketika aku membuka mata di suite mewah hotel tempat kami menginap setelah lamaran. Sinar matahari menyelinap melalui tirai sutra yang melayang-layang ditiup angin lembut dari AC. Di sebelahku, Mas Edo masih tertidur dengan wajah yang begitu tenang, seolah tidak ada beban di pikirannya. Aku tersenyum sendiri, jari-jariku dengan hati-hati memainkan helai rambutnya yang hitam pekat yang berantakan di bantal. Inilah kebahagiaan, pikirku naif. Tapi kemudian, teleponnya bergetar di atas meja samping tempat tidur. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi dari seseorang bernama Bos Proyek M. Aku tidak bermaksud mengintip, tapi mataku secara refleks menangkap potongan pesan yang muncul. Dokumen sudah siap. Pastikan tanda tangan sebelum. Pesan itu menghilang sebelum sempat kubaca seluruhnya. Dadaku berdesir. Bisnis lagi, aku mencoba meyakinkan diri. Toh Mas Edo memang seorang pengusaha sukses.
Ia bangun tak lama kemudian, dan seketika wajahnya berubah ketika melihat teleponnya. Dengan gerakan cepat, ia menyambar ponsel itu dan membuka pesannya sambil membelakangiku. "Ada masalah?" tanyaku, mencoba tidak terdengar curiga. "Ah, tidak." Ia segera tersenyum, tapi matanya tidak ikut bersinar seperti biasanya. "Hanya urusan proyek di kantor. Kau tahu bagaimana klien-klien itu, selalu menuntut." Ia kemudian mencium keningku dengan cepat sebelum melangkah ke kamar mandi, meninggalkan aku dengan perasaan aneh yang tidak bisa kusebutkan. Persiapan pernikahan kami berlangsung seperti mimpi. Setiap detail diurus dengan sempurna, dari gaun pengantin Vera Wang yang dibuat khusus, hingga catering bintang 5 yang menyajikan hidangan langka dari seluruh dunia. Tapi semakin dekat hari H, semakin sering aku menangkap Mas Edo berbicara dengan nada serius di telepon, selalu berjalan menjauh ketika aku mendekat. "Untuk kejutan pernikahan," katanya suatu kali ketika aku bertanya. Malam sebelum pernikahan, ketika semua keluarga sudah berkumpul di villa mewah kami di puncak, aku terbangun oleh suara berbisik dari balkon. Perlahan, aku mendekat dan mendengar Mas Edo berbicara dengan suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Dingin, penuh perhitungan. "Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Setelah bulan madu, aku akan mengurus pengalihan sahamnya. Percayalah, dalam setahun, semua akan menjadi milik kita." Esok paginya, ketika kami berdiri di altar dengan ratusan pasang mata memandang, aku mencoba mengusir kegelisahan itu. Saat ia melafalkan sumpah pernikahan, suaranya terdengar begitu tulus. Tapi ketika bibirnya menyentuh bibirku dalam ciuman pertama sebagai suami istri, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ciuman yang terasa seperti transaksi, bukan penyatuan dua jiwa. Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang dan kami akhirnya sendirian di suite pengantin, ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerjanya. "Sayang, ada beberapa dokumen bisnis yang perlu kau tandatangani sebelum kita berangkat ke Jerman besok," katanya sambil menyodorkan pena mahal miliknya. "Ini hanya formalitas untuk asuransi perjalanan dan otorisasi darurat." Dengan senyum percaya, aku menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Bagaimanapun, dia adalah suamiku sekarang. Siapa yang lebih bisa kupercaya selain orang yang telah bersumpah mencintaiku seumur hidup? Tapi ketika aku terbangun keesokan paginya, menemukan Mas Edo sudah berdiri di depan cermin sambil mengikat dasi dengan wajah yang sama sekali tidak seperti pengantin baru. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Di bandara, ketika petugas imigrasi Jerman memeriksa paspor kami, aku melihat Mas Edo tersenyum aneh, sebuah senyum kemenangan, bukan kebahagiaan. Dan saat itulah, tanpa tahu mengapa, jari-jariku secara naluriah meraih cincin kawin di jari manisku, memastikan benda itu masih ada di tempatnya. Seandainya saja aku tahu, benda itulah satu-satunya yang nyata dalam pernikahan kami. Pesawat Lufthansa Business Class yang kami tumpangi meluncur mulus di atas awan, meninggalkan Jakarta yang sedang diguyur hujan sore itu. Aku menyandarkan kepala ke jendela, menatap hamparan putih yang tak berujung sambil memainkan cincin kawin di jari manisku. Mas Edo duduk di sebelah, tangannya yang besar menggenggam tablet sambil sesekali membuat catatan dengan stylus. Wajahnya terlihat serius, alisnya sedikit berkerut, ekspresi yang sering kutemui belakangan ini. "Kau tidak mau tidur sebentar?" tanyaku, mencoba menarik perhatiannya. Ia mengangkat muka, dan seketika kerutan di dahinya menghilang, digantikan oleh senyum hangat yang sudah kukenal. "Maaf, sayang. Hanya menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum kita benar-benar menikmati bulan madu." Tangannya meraih tanganku, jempolnya mengelus punggung tanganku dengan lembut. "Kau tahu kan, aku ingin semuanya sempurna untukmu." Aku mengangguk, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Sejak hari pernikahan, ada sesuatu yang berbeda pada Mas Edo, sebuah perubahan halus yang sulit kujelaskan. Cara ia menatapku kadang terasa seperti seorang arsitek yang sedang mengukur bangunan, bukan seorang suami yang memandang istrinya. Hotel di Munich adalah sebuah istana tua yang telah direnovasi, dengan lorong-lorong berlapis karpet merah dan lampu kristal yang menggantung megah di lobi. Pelayan yang ramai menyambut kami dengan "Herzlich willkommen" sambil membawa tas-tas kami ke suite terbaik mereka. "Kau suka?"
Mas Edo memandangku penuh harap saat kami memasuki ruangan yang luas dengan balkon menghadap ke Alps yang masih diselimuti salju. Indah sekali, gumamku, benar-benar terpesona. Tapi ketika aku berbalik, kulihat ia sedang memeriksa ponselnya dengan tatapan fokus yang membuatku merasa seperti mengganggu. Malam pertama kami di Jerman dihabiskan dengan makan malam romantis di restoran bintang Michelin di dalam hotel. Mas Edo memesan champagne termahal, bersulang untuk awal kehidupan baru kita. Tapi ketika gelas-gelas kami berdenting, mataku menangkap caranya melirik jam tangannya yang Rolex, seolah ada jadwal lain yang harus dipenuhi. Besok aku ada meeting singkat dengan klien Jerman, katanya tiba-tiba saat kami menikmati dessert. Kau tidak keberatan kan jika aku pergi sebentar? Kau bisa jalan-jalan di sekitar Marienplatz, belanja apa saja yang kau mau. Ia mengeluarkan kartu Kingku Platinum dari dompetnya dan menyerahkannya padaku. Aku mengerutkan kening. Meeting di tengah bulan madu. Wajahnya berubah sepersekian detik. Sebuah kilasan emosi yang terlalu cepat untuk kukenali, sebelum kembali tersenyum. Aku tahu, sayang. Tapi ini proyek besar. Jika berhasil, kita bisa membeli villa kedua di Swiss. Tangannya meraih tanganku. Untuk masa depan kita. Alasan itu seharusnya membuatku curiga. Tapi di bawah lampu restoran yang redup, dengan anggur yang membuat kepalaku sedikit pusing, aku hanya mengangguk. Jangan lama-lama, bisikku. Keesokan harinya, Mas Edo pergi pagi-pagi sekali, meninggalkan catatan bahwa ia akan kembali sore hari. Aku menghabiskan pagi dengan berjalan-jalan di pusat kota Munich, mencoba menikmati sendiri keindahan Frauenkirche dan pasar tradisional Viktualienmarkt. Tapi pikiranku terus kembali pada suamiku. Saat makan siang di sebuah kafe kecil, tanpa sengaja kubuka aplikasi perbankanku. Aku membeku. Ada 3 transfer besar yang tidak kukenal. 2 ke rekening di Swiss dan 1 ke Cayman Island. Semua dilakukan pagi ini. Jari-jariku gemetar membuka aplikasi lain. Aplikasi manajemen properti. 2 gedung apartemen milikku di Kuningan tiba-tiba berstatus dalam proses pengalihan hak milik. Dingin yang bukan berasal dari cuaca Jerman menyebar di tulang belakangku. Tanpa berpikir panjang, aku menelepon pengacaraku di Jakarta. Bu Dinda, suara Pak Handoko terdengar tegang. Saya baru saja menemukan beberapa dokumen aneh. Ada permohonan pengalihan aset yang menggunakan tanda tangan Anda dari seminggu yang lalu. Tapi aku tidak pernah menandatangani. Kata-kataku terhenti. Aku teringat malam pernikahan, setumpuk dokumen yang ditandatangani dalam keadaan lelah dan bahagia. Ketika aku kembali ke hotel sore itu, kamar kami kosong. Tidak ada tanda-tanda Mas Edo pernah kembali. Di atas bantal, terbaring sebuah amplop putih. Dengan tangan gemetar, kuambil surat di dalamnya. Isinya hanya beberapa baris. Dinda, maafkan aku. Aku tidak bisa terus membohongimu. Cari aku tidak akan ada gunanya. Kembalilah ke Indonesia. Di bawah surat itu, tergeletak cincin kawinnya. Dan saat itulah aku menyadari, bulan madu ini bukan awal pernikahan kami. Ini adalah akhir dari rencananya yang sempurna. Angin malam Munich berdesir melalui balkon suite hotel yang terbuka, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Aku berdiri di tengah kamar yang tiba-tiba terasa begitu luas dan kosong. Jari-jariku menggenggam surat itu dengan erat hingga kertasnya mengerut. Kata-katanya tercetak jelas di mataku. Setiap hurufnya seperti pisau yang mengiris perlahan. Cari aku tidak akan ada gunanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Tubuhku terasa ringan, seolah darah telah berhenti mengalir di pembuluh nadi. Perlahan, aku berjalan menuju tempat tidur dan duduk di tepinya. Mataku menatap kosong ke arah koper Mas Edo yang masih tertutup rapat di sudut kamar. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti mimpi buruk. Tapi ketika kuhirup aroma parfumnya yang masih tersisa di bantal, ketika kulihat jam dinding menunjukkan pukul 21.30 tanpa tanda-tanda ia akan kembali, realitas itu mulai merayap masuk seperti kabut dingin. Teleponku berdering tiba-tiba, membuatku tersentak. Nama, Pak Handoko, muncul di layar. Bu Dinda, suaranya tegang. Saya sudah memeriksa lebih lanjut. Ada dokumen notaris yang menggunakan tanda tangan Anda untuk memberikan kuasa penuh atas semua aset kepada Mas Edo.
Dokumen itu dibuat 3 hari setelah pernikahan. Aku menutup mata, mencoba mengingat. 3 hari setelah pernikahan, saat itu kami sedang bersiap untuk bulan madu. Mas Edo mengatakan ada dokumen perjalanan yang perlu ditandatangani. Dan properti saya, suaraku serak. Sudah 2 gedung apartemen di Kuningan resmi beralih nama. Saya juga menemukan ada permohonan pengalihan saham di perusahaan utama yang sedang diproses. Dadaku terasa sesak. Apa yang harus saya lakukan? Pulang secepatnya, Bu. Kita harus membekukan semua transaksi sebelum terlambat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar hotel yang tiba-tiba terasa seperti penjara mewah. Setiap sudut mengingatkanku pada Mas Edo. Handuknya yang masih tergantung di kamar mandi, buku catatannya yang tertinggal di meja kerja, bahkan bau aftershave-nya yang masih melekat di udara. Aku mengambil tabletnya yang tertinggal. Dengan jari gemetar, aku mencoba membukanya. Untungnya, ia tidak sempat mengunci perangkatnya. Email-email terakhirnya masih terbuka. Proyek M selesai. Transfer tahap kedua sudah diterima. Dokumen lengkap sudah kami siapkan. Tinggal menunggu konfirmasi dari notaris di Zurich. Dan yang terakhir, dikirim hari ini. Saya sudah tinggalkan dia. Aset utama sudah dalam proses pengalihan. Saya akan menunggu di Geneva seperti rencana. Aku membuka galeri fotonya. Ada folder tersembunyi berisi screenshot dokumen-dokumenku, sertifikat properti, laporan keuangan perusahaan, bahkan fotokopi KTP dan pasporku. Di antara semua itu, ada satu foto yang membuat napasku tercekat. Foto seorang wanita cantik berdiri di depan sebuah villa di Swiss, tersenyum ke arah kamera. Tanggal pengambilannya, 2 hari sebelum lamarannya padaku. Caption villanya, target akhir, Dinda, Proyek M. Fajar mulai menyingsing ketika aku akhirnya membuat keputusan. Aku mengemasi barang-barangku dengan gerakan mekanis, meninggalkan semua barang pemberian Mas Edo, termasuk cincin berlian yang kini terasa seperti belenggu. Di Bandara Munich, sambil menunggu penerbangan pulang, aku menelepon seseorang yang tidak pernah kubayangkan akan kuhubungi dalam keadaan seperti ini. Paman Hendra, suaraku bergetar. Aku butuh bantuanmu. Paman Hendra, adik ayahku yang bekerja di Interpol, diam sejenak sebelum menjawab. Aku sudah duga ini akan terjadi. Dari dulu aku tidak percaya pada pria itu. Tolong bekukan semua asetku di luar negeri. Sudah diurus, Dinda. Tapi ada kabar buruk. Ia sudah berhasil mengalihkan hampir 30% saham perusahaanmu ke beberapa shell company di luar negeri. Air mata akhirnya jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dinda, dengarkan baik-baik, suara Paman Hendra tegas. Kau harus kuat. Ini bukan akhir. Kita akan berusaha mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Tapi pertama-tama, kau harus pulang. Saat pramugara mengumumkan boarding, aku menatap terakhir kali ke arah jendela bandara. Di kejauhan, puncak Alpen yang diselimuti salju terlihat indah dan damai. Di suatu tempat di antara pegunungan itu, Mas Edo mungkin sedang merayakan keberhasilannya. Tapi yang tidak ia tahu, perang baru saja dimulai. Dan kali ini, aku yang akan menentukan akhir cerita ini. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat saat hujan lebat mulai mengguyur Jakarta. Aku menyandarkan kepala di jendela, menatap rintik-rintik air yang mengalir deras di kaca seperti air mataku yang tak kunjung kering selama 18 jam penerbangan. Tubuhku terasa hampa, seolah semua energi telah terkuras habis, hanya menyisakan kulit dan tulang yang gemetar menahan dinginnya AC kabin. Ketika roda pesawat menyentuh landasan dengan sentakan keras, jantungku berdegup kencang. Ini bukan lagi masalah cinta yang hilang. Ini pertarungan untuk menyelamatkan segala sesuatu yang telah dibangun ayahku seumur hidupnya. Pak Handoko sudah menungguku di lounge VIP. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang. Tanpa basa-basi, ia langsung membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Bu Dinda, ia menghela napas panjang. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Dengan jari-jari yang masih gemetar, aku mengambil laporan pertama, daftar aset yang sudah beralih kepemilikan.
Mataku membelalak melihat angka-angka di sana. 2 gedung perkantoran di Sudirman, 1 apartemen di Pacific Place, dan suara Pak Handoko tercekat sebentar. 30 saham PT Dharma Propertindo. Perutku terasa melilit. Perusahaan utama warisan ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisikku, suaraku parau. Pak Handoko menunjukkan dokumen kuasa yang ditandatangani tanggal 3 Januari, 2 hari setelah pernikahan. Aku mengenali tanda tanganku di sana, tapi aku sama sekali tidak ingat pernah menandatangani dokumen ini. Ini. Jemariku menyentuh kertas itu. Ini pemalsuan. Tidak sepenuhnya. Pak Handoko menggeleng. Anda memang menandatanganinya, tapi dokumen ini sengaja diselipkan di antara setumpuk dokumen pernikahan dan perjalanan yang diberikan Mas Edo pada Anda. Aku teringat malam itu, Mas Edo membawakanku segelas anggur, mengatakan ini dokumen untuk asuransi perjalanan bulan madu. Aku yang sedang lelah dan bahagia, hanya melihat sekilas sebelum menandatanganinya. Kantor pusat PT Dharma Propertindo terasa asing ketika aku melangkah masuk. Para karyawan yang biasanya menyapaku dengan ramah, kini menghindari tatapanku. Di lantai 23, ruang direktur utama yang dulu adalah kantor ayahku, kini ditempati oleh orang asing. Selamat pagi, Bu Dinda. Seorang pria berkacamata menyambutku. Saya Anton, asisten direktur baru. Bapak direktur sedang meeting di Singapura. Bapak direktur, suaraku dingin. Ya, Bapak Edward Tanuwijaya. Nama itu seperti tamparan keras. Edward Tanuwijaya, nama asli Mas Edo yang bahkan tidak ku ketahui selama ini. Aku masuk ke kantor yang dulu adalah milikku. Ruangan itu sudah berubah total. Foto-foto keluarga kami diganti dengan lukisan abstrak mahal. Meja kerjamu yang klasik diganti dengan model modern. Tanpa izin, aku membuka komputer di meja asisten. Dengan beberapa klik, aku masuk ke sistem internal perusahaan. Bu Dinda, Anda tidak boleh. Silakan panggil security jika berani, potongku tanpa menoleh. Layar komputer menunjukkan laporan terbaru. Ada perubahan besar dalam struktur kepemilikan saham, dan yang membuat darahku mendidih, ada pengalihan dana perusahaan sebesar 50 miliar ke rekening di Cayman Island. Malam harinya, di rumah besar yang kini terasa hampa tanpa kehadiran suamiku, aku duduk di lantai kamar tidur kami yang berantakan. Lemari pakaian Mas Edo terbuka lebar, setengah kosong. Aku menemukan sebuah flash disk tersembunyi di balik tumpuan laci. Ketika kubuka di laptop, isinya membuatku mual. File berjudul Proyek M, dengan timeline perkenalan, pacaran, hingga pernikahan denganku. Screenshot perbincangan dengan seseorang bernama Bos, tentang rencana pengambil alihan perusahaan. Foto-foto dokumen rahasia keluarga yang jelas diambil diam-diam saat aku tidur. Dan yang terburuk, video pernikahan kami dengan caption, Final Step. Di sudut kamar, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Suara Mas Edo, atau harus kusebut Edward sekarang, terdengar dingin. Dinda, aku tahu kau sudah pulang. Jangan buang waktumu. Semua sudah legal. Kau penipu, teriakku. Air mata mulai mengalir. Kau yang naif, jawabnya tenang. Dunia bisnis tidak untuk perempuan lemah sepertimu. Terima saja, aku sudah meninggalkan cukup uang untuk hidupmu. Kau pikir ini selesai? Suaraku bergetar penuh amarah. Dia tertawa. Tawa yang dulu kurindukan, kini terdengar seperti deraan. Apa yang bisa kau lakukan? Pengacaramu? Polisi? Aku sudah mengurus semuanya, sayang. Telepon diputuskan. Aku melempar ponselku ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Di tengah reruntuhan pernikahan dan kepercayaanku, satu hal yang aku tahu. Ini belum selesai. Tidak sampai aku melihatnya hancur seperti diriku sekarang. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai tebal kamarku, menyapu wajahku yang masih basah oleh air mata. Aku terbaring di atas kasur yang terlalu besar untuk seorang diri, menatap langit-langit kamar yang seolah berputar-putar. Telepon dari Mas Edo, Edward, semalam masih terngiang di telingaku. Apa yang bisa kau lakukan? Dengan gerakan lamban, aku meraih ponselku yang layarnya sudah retak. 18 panggilan tak terjawab dari Tara.
Sahabatku sejak SMA. Jari-jariku yang dingin menekan nomornya. Dinda. Akhirnya. Suara Tara melengking khawatir. Aku sudah cari kau kemana-mana. Media sosialmu mati semua. Telepon tidak diangkat. Aku tahu. Potongku dengan suara serak. Tara, aku butuh tempat untuk tinggal sementara. 10 menit kemudian, mobil jemputan Tara sudah berada di depan rumah. Aku melangkah keluar dengan hanya membawa sebuah koper kecil, berisi beberapa pakaian, laptop, dan dokumen-dokumen penting yang sempat kuselamatkan. Tidak ada lagi yang layak kubawa dari rumah yang dulu kupanggil sebagai istana cinta. Apartemen Tara di Kemang adalah oasis di tengah kekacauanku. Ruang tamu minimalisnya yang biasanya rapi, sekarang dipenuhi tumpukan dokumen yang kubawa. Aku tidak percaya dia melakukan ini. Tara menggeleng sambil menyodorkan secangkir teh chamomile. Matanya yang tajam memeriksa wajahku yang pucat. Kau sudah makan sejak kapan? Aku mengabaikan pertanyaannya, menatap dokumen di hadapanku. Lihat ini, kataku sambil menyodorkan laporan keuangan perusahaan. Dia tidak hanya mencuri propertiku. Dia menggerogoti perusahaan dari dalam. Tara membalik-balik halaman dengan jemari yang dihiasi cat kuku merah. Ini penipuan sistematis. Ada pola yang jelas di sini. Aku mengangguk perlahan. Dia merancang semuanya sejak awal. Setiap tahap, pertemuan pertama, lamaran, pernikahan, semua direncanakan dengan detail. Kau punya bukti? Dari tas kecil, kuambil flash disk yang kudapatkan di kamar Edward. Tara memasangnya ke laptopnya, dan wajahnya berubah pucat ketika melihat isinya. Ya ampun, bisiknya. Ini seperti skenario kejahatan. Di layar, terpampang spreadsheet dengan timeline yang detail. Fase 1, pendekatan, 3-6 bulan. Fase 2, memikat, hadiah mahal, pertemuan keluarga. Fase 3, pernikahan, jamin akses ke dokumen penting. Fase 4, pengambil alihan, bulan madu sebagai distraksi. Dan di bagian bawah, tertulis dengan huruf tebal, target akhir, 100% kontrol atas PT Dharma Propertindo dan aset pribadi Dinda S. Tara menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dinda, aku tidak tahu harus. Tidak perlu, potongku. Suaraku tiba-tiba mantap. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, di balkon apartemen Tara yang menghadap ke langit Jakarta, aku menelepon seseorang yang tidak pernah kubayangkan akan kuhubungi untuk urusan seperti ini. Paman Hendra. Suaraku tenang ketika telepon tersambung. Aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai pamanku, tapi sebagai kepala divisi kejahatan ekonomi Interpol. Diam sejenak di seberang sana. Aku sudah menunggu telepon ini, jawab Paman Hendra akhirnya. Suaranya berat. Aku sudah melakukan investigasi kecil-kecilan sejak pernikahanmu. Edward Tanuwijaya bukanlah orang sembarangan. Kau tahu tentang dia? Kami sudah memantaunya selama 2 tahun terakhir. Dia bagian dari sindikat penipuan internasional yang menyasar pengusaha kaya, terutama perempuan. Modusnya selalu sama, mendekati, menikahi, lalu menguras habis. Angin malam menerpa wajahku, tapi aku tidak merasa dingin. Yang ada hanyalah api kemarahan yang mulai menyala di dada. Berapa banyak korbannya? Setidaknya 3 yang kami ketahui. Seorang pengusaha properti di Singapura, ahli waris konglomerat di Malaysia, dan sekarang kau. Paman Hendra menarik napas. Tapi kasusmu yang paling besar nominalnya. Aku menatap langit Jakarta yang tercemar polusi, bintang-bintang tak terlihat. Apa yang harus kulakukan? Pertama, kumpulkan semua bukti. Kedua, jangan beritahu siapa-siapa tentang rencanamu, termasuk sahabatmu itu. Ketiga, suaranya rendah. Kau harus siap secara mental. Ini akan menjadi pertempuran kotor. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di balkon, merasakan sesuatu yang aneh dalam diriku. Rasa sakit itu masih ada, tapi sekarang ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat, lebih panas. Dendam. Dan untuk pertama kalinya sejak Munich, aku tersenyum. Edward Tanuwijaya tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Aku mungkin korban pertamanya di Indonesia,
tapi aku juga akan menjadi yang terakhir. 3 minggu berlalu sejak aku mulai merancang rencanaku. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin apartemen Tara, memeriksa penampilanku untuk pertama kalinya sejak tragedi itu. Gaun merah Valentino yang kupakai melekat sempurna di tubuhku, seolah sengaja didesain untuk hari ini. Lipstik merah tua yang biasanya kupakai hanya untuk acara-acara khusus kini menghiasi bibirku dengan sempurna. Aku menyisir rambut hitam panjangku yang sudah kukembalikan kilaunya dengan perawatan intensif, membiarkannya tergerai alami di atas bahuku. Tara berdiri di belakangku, mengamati dengan tatapan kagum dan khawatir. "Kau yakin mau melakukan ini hari ini?" "Lebih dari yakin," jawabku sambil mengoleskan parfum favoritku di lekuk leher. Wangi melati dan kayu putih yang dulu selalu dipuji Edward, sekarang akan menjadi pengingat baginya tentang apa yang telah hilang. Aku mengambil tas Birkin kulit krokodile warna hitam yang kubeli seminggu lalu, satu-satunya pembelian mewah yang kulakukan sejak kejadian itu. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting, telepon genggam baru yang tidak terdaftar atas namaku, dan sebuah voice recorder kecil. Gedung perkantoran megah tempat PT Dharma Propertindo berkantor tampak sama seperti dulu. Aku berjalan melewati lobi dengan langkah percaya diri, merasakan tatapan penuh keheranan dari para resepsionis yang mengenaliku. "Bebu Dinda," salah satunya terkejut. Aku hanya tersenyum manis. "Selamat pagi, Maya. Apa direktur ada di tempat?" Maya tampak gugup. "Iya, Bu. Tapi ada meeting dengan investor dari." "Bagus," potongku sambil berjalan menuju lift VIP tanpa menunggu izin. Jantungku berdegup kencang ketika lift naik ke lantai 23. Telapak tanganku berkeringat, tapi ekspresiku tetap tenang. Ini adalah pertunjukan teater terbaik dalam hidupku, dan aku harus memainkan peran dengan sempurna. Ketika pintu lift terbuka, suasana kantor langsung berubah. Para staf yang sibuk bekerja tiba-tiba terdiam. Mata mereka melotot ke arahku. Anton, si asisten direktur baru, langsung bergegas menghampiri dengan wajah panik. "Bu Dinda, kami tidak diinfokan." "Kau pikir aku perlu izin untuk masuk ke perusahaanku sendiri?" Suaraku halus tapi menusuk. Dengan langkah pasti, aku berjalan menuju ruang direktur utama, ruangan yang dulu adalah kantor ayahku, dan kemudian menjadi kantorku. Tanpa mengetuk, aku membuka pintu lebar-lebar. Dan di sana, di belakang meja kerjanya yang megah, Edward Tanuwijaya, atau yang dulu kukenal sebagai Mas Edo, sedang asyik berbincang dengan 2 orang asing yang pasti para investornya. Wajahnya berubah pucat ketika melihatku. "Selamat pagi, sayang," sapaku dengan manis. Senyumku lebar tapi mataku dingin. "Maaf mengganggu meeting pentingmu." Keheningan yang terjadi berikutnya begitu pekat sampai bisa dipotong dengan pisau. Kedua investor itu tampak bingung melihat Edward yang tiba-tiba kehilangan kata-kata. "Dinda." Akhirnya Edward bisa berbicara, berusaha keras menjaga ketenangan. "Kita bisa bicara nanti. Aku sedang ada." "Oh, tentu saja aku mengerti," potongku sambil berjalan mendekati meja. Aku dengan sengaja membiarkan parfumku menyapu udara di sekitarnya. "Tapi aku hanya ingin memberimu ini." Dari tas, kuambil sebuah amplop coklat tebal dan meletakkannya di atas meja. "Apa ini?" tanyanya curiga. "Surat cinta," jawabku dengan nada menggoda, membuat kedua investor itu tersenyum kecut. Edward membuka amplop itu dengan gerakan hati-hati. Matanya membelalak ketika melihat isinya. Dokumen gugatan hukum lengkap dengan bukti-bukti pemalsuan tanda tangan dan penggelapan aset. "Kau." Aku juga sudah mengirim salinannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa teman di media. Bisikku hanya untuk didengarnya. Lalu dengan suara keras yang sengaja kunyaringkan. "Oh, jangan khawatir sayang. Itu hanya dokumen kecil untuk urusan perceraian kita." Wajah Edward berubah merah padam. Aku bisa melihat urat di pelipisnya berdenyut keras. "Maaf mengganggu meeting bapak-bapak." Aku berpaling ke kedua investor itu dengan senyum memikat. "Kebetulan sekali kita bertemu. Saya Dinda Suryanto, pemilik sah 70% saham perusahaan ini." Sekarang giliran wajah kedua investor itu yang berubah pucat. Mereka segera berdiri, menyalami tanganku dengan sikap yang tiba-tiba sangat hormat.
Edward bangkit dengan gerakan kasar. Dinda, kita perlu bicara. Privat. Tentu saja, sayang, jawabku manis. Tapi lain kali ya. Aku ada janji dengan CEO grup Lipo sebentar lagi. Dengan itu, aku berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan Edward dalam keadaan tergagap-gagap di depan para investornya. Di lift turun, baru kusadari betapa gemetarnya lututku. Tapi ada kepuasan tak terkira melihat ekspresi Edward tadi, campuran antara kemarahan, ketakutan, dan yang paling indah, rasa terkejut yang tak bisa disembunyikan. Dia mengira aku akan bersembunyi dan menangis. Dia mengira aku akan menyerah begitu saja. Dia tidak menyangka aku akan kembali, dengan senyuman palsu dan rencana pembalasan yang sempurna. Dan ini baru permulaan. Matahari Jakarta terik ketika aku melangkah keluar dari gedung Dharma Propertindo, tapi dingin di tulang belakangku tak juga hilang. Senyum manis yang kupasang sejak tiba di kantor Edward perlahan memudar, digantikan oleh rahang yang mengeras. Tangan gemetarku meraih ponsel dari tas dan menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Sudah selesai? Suara Tara di seberang penuh kecemasan. Baru saja memulai, jawabku sambil melirik ke atas, ke arah jendela lantai 23 di mana bayangan Edward masih terlihat berdiri kaku. Ku berjalan menuju mobil yang sudah menungguku di depan gedung. Sopir pribadi yang kupercaya sejak zaman ayah masih hidup, Pak Joko, langsung membukakan pintu dengan wajah penuh hormat. "Kemana, Bu Dinda?" "Ke kantor media," jawabku sambil menyenderkan kepala ke jok belakang yang dingin. Redaksi Business Daily terkejut melihat kedatanganku tanpa janji. Tapi nama besar keluarga masih cukup untuk membuat pemimpin redaksi, Bapak Rudi, langsung menyambutku di ruang rapat VIP. "Apa yang bisa kami bantu, Ibu Dinda?" tanyanya sambil menyodorkan secangkir kopi. Dari tas kulitku, kuambil sebuah flash disk dan menaruhnya di atas meja dengan gerakan teatrikal. "Saya punya eksklusif untuk Business Daily. Skandal penggelapan aset bernilai triliunan oleh suami saya sendiri." Matanya berbinar. Business Daily sedang lesu dan butuh skup besar. "Kami butuh verifikasi. Semua dokumen asli ada di sini," potongku. "Termasuk bukti pemalsuan tanda tangan, rekaman percakapan, dan timeline rencana penipuan yang sudah direncanakan sejak awal." Aku melihat keraguan di wajahnya. Media besar seperti ini pasti takut dituntut. "Saya akan wawancara langsung," tambahku. "Dan saya jamin, ini hanya puncak gunung es. Masih banyak lagi yang akan menyusul." 2 jam kemudian, tim redaksi sudah bekerja keras menyusun materi. Fotografer mengambil gambarku dengan pose tegas di depan gedung mereka. Aku sengaja memakai gaun yang sama dengan tadi pagi, warna merah darah yang kontras dengan latar belakang putih media itu. Malam harinya, teleponku berderet tak henti. Pesan masuk dari berbagai nomor tak dikenal memenuhi layar. Tapi satu yang kutunggu, telepon dari Edward. Ia baru menelepon ketika jarum jam menunjukkan pukul 23.18. "Kau gila," teriaknya begitu sambungan tersedia. Suaranya parau, penuh kemarahan yang tak terbendung. "Kau tahu apa yang kau lakukan?" Aku berbaring di sofa apartemen Tara, menikmati setiap detik kemarahannya. "Aku hanya membagikan kebenaran, sayang," jawabku dengan nada manis. "Kau hancurkan segalanya." Investor menarik diri. Saham perusahaan anjlok 25% dalam sehari. Aku berpura-pura tersentak. "Tapi kan perusahaan itu sudah bukan milikku lagi, ya? Menurut dokumen yang kau buat." Diam sejenak di seberang. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. "Dengar, Dinda," suaranya tiba-tiba berubah licin, seperti dulu saat merayuku. "Kita bisa berdamai. Aku akan kembalikan sebagian asetmu. Kita tidak perlu 30 miliar, potongku tiba-tiba. "Apa?" "Itu jumlah yang kau transfer ke Cayman Island minggu lalu. Aku ingin semuanya kembali besok jam 12 siang. Transfer penuh." "Kau tahu itu tidak mungkin." "Kalau tidak," suaraku tiba-tiba dingin, "besok siang juga bukti perselingkuhanmu dengan sekretaris kantor akan tersebar di semua media sosial. Aku punya foto-foto eksklusif dari kamar hotel di Singapura." Suara Edward tercekat.
Aku tersenyum puas. Selama 2 minggu terakhir, investigator pribadi yang kusewa sudah mengumpulkan banyak hal menarik tentang kehidupan gandanya. Kau tidak akan. Oh, aku akan, jawabku tegas. Ini baru babak pertama, Edward. Kau pikir kau bisa menguras hartaku, meninggalkanku di negeri orang, lalu hidup tenang dengan hasil curianmu? Kudengar sesuatu pecah di seberang, mungkin gelas atau vas. Jam 12 besok, ulangku sebelum menutup telepon. Tara yang mendengarkan seluruh percakapan dari sampingku menghela napas panjang. Dia akan membayar. Aku mengangkat bahu. Tidak penting. Yang penting dia sudah panik. Dari tas, kuambil laptop dan membuka draft email yang sudah kusiapkan. Di dalamnya terlampir semua bukti perselingkuhan Edward, foto-foto jelas dengan waktu dan lokasi, bahkan transaksi kartu kredit untuk membeli perhiasan wanita. Kau benar-benar akan kirim ini? Tara bertanya. Jemariku melayang di atas tombol kirim. Tidak sekarang. Akhirnya kukatakan sambil menyimpan draft. Aku punya rencana lebih baik. Di layar laptop, terbuka tab lain berisi laporan saham Dharma Propertindo yang terus merosot sepanjang hari. Aku tersenyum puas. Edward mengira ini tentang uang. Tapi sebenarnya, ini tentang membuatnya merasakan sedikit demi sedikit apa yang kurasakan di Munich. Rasa dikhianati, dipermalukan, dan ditinggalkan. Dan permainan baru saja dimulai. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seolah mencerminkan suasana hatiku yang penuh dengan tekad baja. Aku berdiri di depan pintu gedung Kejaksaan Agung, mengenakan setelan jas wanita warna hitam yang membungkus tubuhku dengan sempurna. Di tanganku, tas kulit berisi dokumen-dokumen penting, semua bukti pengkhianatan Edward yang telah kumpulkan dengan susah payah. Pak Handoko sudah menungguku di lobi, wajahnya tegang tapi penuh tekad. Semua sudah siap, Bu Dinda. Tim khusus kejaksaan sudah menunggu kita. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Hari ini adalah hari di mana aku akan memulai perang secara resmi, melalui jalur hukum. Ruangan rapat di lantai 4 Kejaksaan Agung dipenuhi oleh tim khusus yang terdiri dari jaksa senior dan ahli forensik digital. Di tengah meja panjang, laptopku menampilkan presentasi lengkap tentang kasus ini. Berdasarkan bukti-bukti yang kami kumpulkan, suaraku mantap saat memulai presentasi. Edward Tanuwijaya telah melakukan serangkaian kejahatan korporasi terencana. Layar proyektor menunjukkan timeline kejahatan Edward. 1. Pemalsuan tanda tangan, dokumen kuasa yang ditandatangani saat bulan madu dengan halaman-halaman diselipkan. 2. Penggelapan aset, transfer tidak sah senilai 325 miliar rupiah ke berbagai rekening offshore. 3. Pencucian uang, pembelian properti di Singapura dan Swiss melalui Shell Company. 4. Penipuan investasi, menjual saham PT Dharma Propertindo palsu kepada investor asing. Kepala Tim Khusus Kejahatan Ekonomi, Bapak Felix Siregar, mengernyitkan dahi saat melihat bukti-bukti itu. Ini salah satu kasus penipuan pernikahan paling sistematis yang pernah saya lihat. Ada satu hal lagi, kataku sambil mengeluarkan flash drive. Ini rekaman percakapan antara Edward dengan seseorang bernama The Boss, yang kami dapatkan dari penyadapan legal. Suara Edward yang dingin memenuhi ruangan. Target sudah jatuh cinta. Saya akan menikahinya bulan depan. Pastikan dokumen pengalihan aset siap sebelum bulan madu. Sore harinya, tim kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyitaan aset dan pemblokiran rekening Edward. Tapi yang paling memuaskan adalah ketika mereka menyetujui permintaanku untuk menangkapnya secara dramatis, di kantornya sendiri, di depan semua karyawan dan mitra bisnis. Penangkapan akan dilakukan besok pagi, kata Pak Felix sambil menutup berkas. Kami akan mengerahkan 10 personel. Pak Handoko menarikku ke samping setelah pertemuan. Bu Dinda, ada satu masalah. 30% saham yang sudah dialihkan ke perusahaan Shell di Cayman Island akan sulit dikembalikan. Aku tersenyum tipis. Saya sudah mengantisipasinya. Dari tas, kuberikan dokumen lain. Ini laporan investigasi swasta tentang jaringan Edward. Ternyata, The Boss, yang sering ia sebut adalah Maximilian Kohler, pengusaha properti Jerman yang sudah masuk daftar pencarian orang Interpol. Mata Pak Handoko berbinar. Ini perubahan permainan.
Dengan ini kita bisa minta bantuan otoritas Jerman untuk membekukan aset mereka. Malam itu, di apartemen Tara, aku berdiri di balkon menatap langit Jakarta. Teleponku berdering. Lagi-lagi nomor tidak dikenal. Kau pikir kau menang? Suara Edward mendesis di seberang. Aku bisa mendengar kemarahan yang tertahan. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Sebenarnya, aku tahu. Jawabku tenang. Maximilian Kohler, bukan? Sudah 3 kali gagal ekspansi bisnis ke Asia. Butuh mangsa mudah, dan kau memilihku. Diam panjang di seberang. Aku bisa membayangkan wajah Edward yang pasti pucat sekarang. Bagaimana? Besok jam 10 pagi, tim kejaksaan akan datang ke kantormu. Potongku. Aku sarankan kau tidak melawan. Oh, dan sampaikan salamku untuk Maximilian. Interpol Zurich sudah menunggunya. Aku menutup telepon sebelum sempat mendengar jawabannya. Angin malam menerpa wajahku, membawa serta kepuasan yang dalam. Besok akan menjadi hari yang panjang. Tapi yang pasti, ini adalah akhir dari permainan Edward Tanuwijaya. Dan awal dari kehancurannya. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan lebat seolah alam sedang menangisi pengkhianatan yang terjadi. Aku berdiri di balik jendela hitam mobil yang diparkir tepat di seberang gedung Dharma Propertindo. Jari-jariku mengetuk-ngetuk kursi dengan ritme gugup. Jam di dashboard menunjukkan pukul 9.45. 15 menit lagi sebelum tim kejaksaan tiba. Tara duduk di sampingku. Matanya tak lepas dari layar tablet yang menampilkan live feed dari kamera keamanan di dalam gedung. Dia baru saja masuk ruang rapat dengan tim hukumnya. Bisiknya. Kelihatannya panik. Aku menyipitkan mata, mencoba menatap melalui tirai hujan yang deras. Di lantai 23, bayangan Edward terlihat mondar-mandir di balik tirai kaca. Sudah siap melihat pertunjukannya? Tanyaku sambil meraih kopi dari holder di samping. Rasanya pahit, tapi tidak sepahit kepuasan yang akan kurasakan sebentar lagi. Tepat pukul 10, 3 mobil dinas kejaksaan berhenti di depan gedung. 6 orang jaksa berseragam lengkap dengan rompi, pul, tim pemburu utang dan lelang, turun dengan langkah tegas. Aku menarik napas dalam-dalam saat melihat mereka masuk ke lobi. "Soume," bisik Tara. Tablet di tangannya sekarang menampilkan adegan di dalam ruang rapat. Wajah Edward yang biasanya tampan terlihat keriput oleh stres. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lebar. "Edward Tanuwijaya," suara jaksa utama menggema melalui feed audio. "Anda ditahan atas dugaan penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang berdasarkan surat perintah penahanan nomor 178 SPPID 2023. Wajah Edward memucat. "Ini kesalahpahaman. Saya punya pengacara." "Saudara boleh menghubungi pengacara di kantor kami," potong jaksa itu sambil mengeluarkan borgol. "Saat ini, kami juga akan menyita dokumen dan perangkat elektronik di kantor ini." Aku menyaksikan dengan puas saat tangan Edward yang dulu begitu halus meraih tanganku, sekarang diborgol dengan dinginnya logam. Kameramen media yang sudah kuatur sejak semalam membanjiri lorong, mengambil gambar setiap detik kejatuhannya. Tak sampai 2 jam kemudian, seluruh media nasional sudah membawa berita ini. Pengusaha ditangkap atas penipuan triliunan pada istri sendiri, skandal pengelapan aset pernikahan, dan berbagai judul bombastis lainnya memenuhi halaman depan. Teleponku berdering tak henti. Rekan bisnis, keluarga, bahkan staf-staf lama yang masih setia padaku. Tapi satu panggilan yang paling kutunggu datang dari nomor asing. "Frau Suryanto," suara berat dengan aksen Jerman kental terdengar. "Ich gratuliere Ihnen." "Terima kasih, Herr Kohler," jawabku dalam bahasa Jerman sempurna yang sengaja kupelajari selama minggu-minggu terakhir. Tapi ucapan selamat mungkin prematur. "Interpol Zurich sudah mengantri untuk bertemu Anda." Diam yang panjang. Lalu tawa pahit. "Sie sind kluger als ich dachte." "Kau lebih pintar dari yang kukira. Edward hanyalah pion," lanjutku. "Tapi Anda lupa satu hal. Pion yang terjepit biasanya bersedia memberikan semua informasi untuk menyelamatkan diri." Kudengar sesuatu pecah di seberang sebelum telepon tiba-tiba terputus. Aku tersenyum. Maximilian Kohler baru saja menyadari kesalahannya, meremehkan seorang wanita yang sudah dikhianati.
Di ruang tahanan kejaksaan, Edward duduk dengan wajah hancur. Melalui kaca pengamatan, aku menyaksikan perubahan drastis pria yang dulu begitu percaya diri itu. Rambutnya yang selalu rapi sekarang berantakan, kemejanya kusut, dan matanya merah oleh kurang tidur. 5 menit, bisik Pak Felix sebelum membukakan pintu untukku. Begitu masuk, bau keringat dan ketakutan langsung memenuhi hidungku. Edward mengangkat kepala, matanya membelalak melihat kehadiranku. "Dinda, tolong." Suaranya parau. Aku duduk di depannya dengan tenang, menyilangkan kaki dengan elegan. Gaun hitamku kontras dengan seragam tahanan oranyenya. "Ada 3 hal yang ingin kusampaikan," ujarku tanpa pendahuluan. Pertama, semua properti dan 78% saham perusahaan sudah kembali atas namaku. Kedua, Maximilian Kohler sedang dalam pelarian dari Interpol. Dan ketiga, aku menjulurkan tangan, memperlihatkan print out laporan bank. "Saldo semua rekeningmu di Swiss dan Cayman Island kosong. Uangnya sudah kembali ke Indonesia." Edward terbatuk-batuk seperti tersedak. "Tidak mungkin. Itu tidak bisa." "Bisa," potongku. "Ketika kau berurusan dengan Kejagung dan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, segalanya mungkin." Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya. "Oh ya, satu hal lagi. Aku hamil. Dan tentu saja, aku akan memastikan anakku tidak pernah mengenal ayah yang berada di penjara." Wajah Edward berubah dari pucat menjadi abu-abu. Tangannya yang terborgol meraih ke arahku. "Dinda, kita bisa." "Waktu habis," ucap Pak Felix sambil membukakan pintu. Aku berjalan keluar tanpa menoleh, meninggalkan Edward dengan kehancurannya sendiri. Di koridor, tanganku secara refleks meraih perut yang masih rata. Kebohongan terakhirku tadi adalah senjatanya, dan yang paling menyakitkan. Tapi setelah semua yang dilakukannya, ia pantas menderita lebih dari ini. Dan ini baru babak pertama kejatuhannya. 6 minggu telah berlalu sejak Edward ditahan. Jakarta perlahan memasuki musim kemarau, tapi bagi dunia bisnis, badai baru saja dimulai. Aku berdiri di depan cermin panjang di butik haute couture ternama di Plaza Indonesia, memeriksa gaun malam merah marun yang melekat sempurna di tubuhku. Desainer ternama itu berlutut di sebelahku, menyematkan peniti terakhir di bagian pinggang. "Ini akan menjadi masterpiece kita, Bu Dinda," bisiknya bangga. Tersenyum, aku memutar tubuh perlahan. "Gaun ini sengaja kubuat khusus untuk acara malam ini, Gala Dinner Asosiasi Pengusaha Properti Indonesia. Dan aku tahu persis siapa lagi yang akan hadir." Ballroom Ritz-Carlton dipenuhi gemerlap lampu kristal dan suara gelas-gelas anggur yang berdenting. Sekitar 200 orang pengusaha, politisi, dan selebritas memadati ruangan. Begitu aku masuk, riuh rendah percakapan sempat mereda sebelum kemudian berbagai sapaan ramah menghujaniku. "Bu Dinda, senang melihat Anda kembali. Kami selalu di pihak Anda." Aku membalas setiap sambutan dengan senyum anggun, tapi mataku terus menjelajah ruangan mencari satu sosok. Dan akhirnya, di sudut paling gelap dekat bar, ada Edward. Ia berdiri sendirian, mengenakan setelan jas yang jelas sudah tidak lagi dibuat oleh tailor langganannya yang mahal. Wajahnya yang dulu tampan sekarang terlihat 10 tahun lebih tua. Mata cekung, garis-garis stres yang dalam di dahi, dan postur tubuh yang sedikit membungkuk. Pengacaranya berhasil membebaskannya dengan jaminan. Tapi reputasinya sudah hancur berantakan. Dengan anggun, aku mengambil segelas champagne dari baki pelayan dan berjalan ke arahnya. "Selamat malam, Edward," sapaku dengan manis. Ia menoleh kaget, seperti melihat hantu. "Dinda." Suaranya serak. Aku tidak menyangka kau akan menyapaiku." Aku meneguk champagne perlahan, membiarkan keheningan yang tidak nyaman menggantung di antara kami. "Bagaimana persidanganmu? Dengar-dengar jaksa menuntut 7 tahun. Wajahnya berkerut. "Kau senang melihatku menderita?" "Senang." Aku berpura-pura berpikir. "Tidak. Tapi aku tidak sedih." Seorang pengusaha muda mendekat, dengan sengaja menyela. "Bu Dinda, bisakah kami berbicara sebentar tentang proyek baru di BSD?" Aku melihat Edward dari ujung mata saat menjawab,
Tentu saja, Pak Andi. Tapi izinkan saya menyelesaikan percakapan dengan mantan suami saya dulu. Sekilas, aku melihat Edward tersentak mendengar penekanan pada kata mantan. Ketika Pak Andi pergi, aku melangkah lebih dekat. Oh ya, Edward, aku lupa memberitahumu. PT Dharma Propertindo baru saja memenangkan tender proyek tol laut senilai 2 triliun. Lucu ya, setelah kau pergi, perusahaan justru berkembang pesat. Bibirnya bergetar. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau menikmati ini. Aku mengangkat bahu. Aku hanya membagikan kabar baik. Tapi jika kau ingin mendengar kabar buruk, Maximilian Kohler tertangkap di Zurich minggu lalu. Dan menurut sumberku, dia bersedia menjadi saksi untuk mengurangi hukumannya. Wajah Edward benar-benar pucat sekarang. Dia tidak akan. Oh, dia akan. Potongku. Dan ketika persidanganmu dimulai bulan depan, aku akan duduk di barisan depan, mengenakan gaun paling indah yang pernah kumiliki. Aku menyerahkan gelas kosong ke pelayan yang lewat. Selamat menikmati malam, Edward. Oh tunggu, aku berpura-pura teringat sesuatu. Aku dengar kartu kreditmu dibekukan bank? Jangan khawatir, koktail di sini gratis untuk tamu undangan. Dengan itu, aku berbalik dan berjalan meninggalkannya, merasakan tatapan penuh kebenciannya membakar punggungku. Pesta berlanjut hingga larut malam. Dari kejauhan, aku memperhatikan Edward yang semakin terpuruk. Teman-teman bisnisnya menghindarinya, beberapa bahkan dengan sengaja berpaling ketika ia mencoba menyapa. Saat acara hampir berakhir, CEO sebuah bank BUMN mendekatiku. Bu Dinda, kami di BNI ingin menawarkan kerjasama pembiayaan proyek baru Anda. Aku tersenyum lebar. Saya sangat tertarik. Kebetulan, saya sedang mencari mitra keuangan yang bisa diajak berkembang bersama. Percakapan kami terganggu ketika keributan terjadi di dekat pintu keluar. Edward terlihat bersitegang dengan security karena mencoba membawa minuman keras keluar ruangan. Tolong, itu tamu saya, bisikku pada CEO bank itu. Bisa kita lanjutkan besok di kantor saya. Ketika aku berjalan melewati Edward yang sedang diusir security, kami sempat bertatapan. Di matanya yang merah, aku melihat sesuatu yang sangat memuaskan, penyesalan yang dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak Munich, aku benar-benar tersenyum bahagia. Malam ini, aku tidak hanya menari di atas penderitaannya. Aku telah menginjak-injak sisa harga dirinya yang terakhir. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kawasan Menteng ketika aku tiba di kantor baruku di lantai 35 gedung Equity Tower. Ruangan seluas 200 meter persegi ini sengaja kudesain dengan dinding kaca tembus pandang, memberikan pemandangan Jakarta yang megah sekaligus pernyataan simbolis. Aku bisa melihat segalanya, dan semua orang bisa menyaksikan kebangkitanku. Di meja kerja minimalis berlapis kaca, berkas-berkas persidangan Edward tertata rapi di sebelah laporan keuangan kuartal pertama PT Dharma Propertindo yang menunjukkan kenaikan laba bersih 45%. Aku tersenyum melihat perbandingan yang ironis ini sambil menyeruput kopi hitam dari gelas keramik favoritku. Tiba-tiba, interkom di meja berbunyi. Bu Dinda, Bapak Felix dari Kejaksaan Agung di luar. Masukkan, jawabku singkat. Felix Siregar memasuki ruangan dengan wajah serius membawa sebuah map coklat tebal. Kami menemukan sesuatu yang menarik, katanya langsung tanpa basa-basi sambil duduk di hadapanku. Dari dalam map, ia mengeluarkan beberapa dokumen berstempel, rahasia, dan foto-foto hitam putih. Setelah menelusuri jaringan Maximilian Kohler, kami menemukan ini. Foto pertama menunjukkan Edward sedang bersalaman dengan seorang pejabat tinggi bea cukai di sebuah restoran mewah. Foto berikutnya memperlihatkan dokumen pengiriman kontainer dengan cap barang seni, tapi berisi catatan tangan Edward. Paket M khusus, nilai deklarasi 1/4 harga pasar. Ini bukti penyelundupan, jelas Felix. Selain penipuan keuangan, ternyata mereka juga menjalankan bisnis penyelundupan barang antik dan lukisan mewah dengan memanfaatkan jaringan properti internasional Kohler. Jantungku berdegup kencang. Berarti nilai kerugian negara minimal 300 miliar hanya dalam 2 tahun terakhir. Felix menyelesaikan kalimatku. Dengan tambahan pasal ini, ancaman hukumannya bisa bertambah menjadi 15 tahun.
Aku memandangi foto-foto itu lama, mencerna setiap detail. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatianku. Apa ini? Kutunjuk sebuah logo kecil di sudut dokumen. Felix mengerutkan kening. Itu lambang PT Marvelous, perusahaan kontainer milik Milik siapa? Desakku. Keluarga Besari. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Keluarga Besari adalah salah satu investor utama di perusahaan Edward sebelum pernikahan kami. Apakah ada kaitannya dengan aku? Tanyaku perlahan. Felix menghela napas. Kami menemukan catatan transfer dari PT Marvelous ke rekening Shell Company Edward persis 1 minggu setelah pernikahan kalian. Aku berdiri mendadak, berjalan ke jendela panoramik. Jakarta terhampar di bawahku, hiruk-pikuk orang-orang yang tidak tahu betapa rumitnya jaring pengkhianatan ini. Jadi, pernikahanku bukan hanya tentang hartaku, bisikku, tapi juga tentang menjadikanku tameng untuk operasi ilegal mereka. Malam harinya, di ruang kerja pribadiku yang kecil tapi nyaman, aku memutar kembali rekaman percakapan antara Edward dan Kohler yang diperoleh dari penyadapan legal. Dia sempurna. Suara Edward terdengar jelas. Keluarga punya reputasi bersih, perusahaan bergengsi, dan tidak punya banyak hubungan politik. Jika ada yang curiga, semua mata akan tertuju padanya. Tanganku mengepal tanpa sadar. Aku bukan hanya korban penipuan asmara, tapi juga rencana besar untuk dijadikan kambing hitam operasi kriminal mereka. Teleponku bergetar. Pesan dari investigator swasta yang kusewa. Sudah konfirmasi. Pertemuan rahasia Edward dengan pengacara besok jam 3 sore di Hotel Mulia. Membawa dokumen. Aku segera menelepon Felix. Besok akan ada pertemuan penting Edward. Saya butuh tim Anda menyiapkan penyadapan. Resmi atau tidak resmi? Tanyanya. Aku tersenyum dingin. Yang bisa membuatnya tidak pernah keluar dari penjara. Keesokan harinya, tepat pukul 14.55, aku sudah duduk di lobi Hotel Mulia dengan penyamaran sempurna, rambut dicat pirang, kacamata hitam besar, dan pakaian model terbaru yang tidak akan pernah kupakai biasanya. Tablet di tanganku menampilkan live feed dari kamera tersembunyi yang dipasang di ruang pertemuan lantai 18. Edward masuk dengan wajah tegang, diikuti pengacaranya yang membawa tas dokumen tebal. Tak lama kemudian, seorang pria berperawakan necis, yang langsung kukenali sebagai direktur PT Marvelous, bergabung dengan mereka. Kita harus percepat rencana, bisik Edward dengan suara parau. Dinda tahu terlalu banyak sekarang. Pria dari Marvelous mengeluarkan sebuah paspor. Ini identitas baru. Penerbangan ke Buenos Aires malam ini jam 23.40. Pengacara Edward menambahkan, kita sudah setor uang ke rekening offshore MU. Tapi ingat, jika kau tertangkap. Aku tahu aturannya, sela Edward kasar. Aku tidak akan menyebut nama siapapun. Darahku mendidih. Jadi rencananya adalah kabur? Setelah menghancurkanku, dia pikir bisa begitu saja melarikan diri? Jemariku langsung mengetik pesan ke Felix. Siapkan penangkapan di bandara. Penerbangan ke Buenos Aires jam 23.40. Saat aku berdiri untuk pergi, tanpa sengaja Edward menoleh ke arahku. Untuk sesaat, matanya menyipit seolah mengenali sesuatu. Aku dengan santai mengangkat gelas berisi jus ke bibirku, memberikan senyuman polos pada seorang wanita pirang yang tidak dikenalnya. Ketika ia kembali ke pembicaraan, aku berjalan keluar dengan langkah tenang. Edward mengira ini adalah akhir dari ceritanya. Padahal, ini baru babak pertama dari kejatuhannya yang sesungguhnya. Dan aku akan memastikan setiap detik di balik jeruji besi terasa seperti neraka baginya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu ketika aku duduk di ruang monitoring Bandara Soekarno-Hatta, menatap layar besar yang menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut terminal internasional. Posisiku strategis, tersembunyi di balik kaca gelap ruang operasional bandara, tapi memiliki pandangan jelas ke seluruh area keberangkatan. Di layar utama, Edward muncul dengan topi baseball dan kacamata hitam besar, mencoba menyamarkan wajahnya yang sekarang sudah cukup dikenal publik. Ia bergerak cepat menuju check-in counter Garuda Indonesia, sesekali menoleh ke belakang dengan gerakan paranoid. Target sedang mengantri di counter business class,
lapor salah satu petugas melalui walkie-talkie. Felix yang berdiri di sampingku mengangguk puas. Tim sudah siap di 3 titik. Kita biarkan dia merasa aman dulu. Aku menyilangkan kaki dengan tenang, menikmati setiap detik drama ini. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.15, masih 1 jam lebih sebelum penerbangannya. Edward berhasil melewati imigrasi dengan lancar berkat paspor palsunya. Dari balik kaca, aku menyaksikannya berjalan menuju lounge VIP dengan langkah lebih rileks, mungkin mengira rencananya berhasil. Kita tunggu sampai dia di area steril, bisik Felix. Biarkan dia merasa sudah selamat. Aku mengangguk, tapi mataku tak lepas dari sosok Edward yang sekarang duduk di lounge, memesan minuman keras. Wajahnya yang dulu selalu tampan sekarang tampak keriput dan tua. Lingkaran hitam di bawah mata, garis-garis stres di dahi, dan postur tubuh yang tidak lagi percaya diri. Tepat pukul 23, ketika panggilan untuk boarding akhirnya diumumkan, tim khusus bergerak. Aku meminta untuk turun langsung ke area tersebut. Dari balik tiang besar dekat gate, aku menyaksikan saat 5 petugas berpakaian preman mendekati Edward yang sedang mengantri untuk boarding. Edward Tanuwijaya, salah satu petugas bertanya dengan suara datar. Aku melihat tubuh Edward kaku seketika. Bukan. Anda salah orang. Petugas itu mengeluarkan surat perintah. Kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mohon Bapak ikut kami untuk pemeriksaan. Ketika Edward mencoba melawan, 2 petugas lain segera memegangi lengannya. Di tengah keributan itu, topinya terjatuh, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi pada semua penumpang yang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ini penyerangan, teriak Edward histeris. Aku ingin hubungi pengacaraku. Saat itulah aku memutuskan untuk muncul. Tidak perlu berteriak, sayang, ucapku dengan suara cukup keras untuk didengar orang sekitar. Edward membeku. Matanya membelalak ketika melihatku berjalan mendekat dengan langkah tenang, mengenakan trench coat hitam panjang yang berkibar-kibar di terpa AC bandara. Dinda. Suaranya serak. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tersenyum manis. Hanya ingin mengantarmu, tentu saja. Kuambil paspor palsu dari tangan petugas. Oh, melihat-lihat identitas barumu. Riko Wijaya? Kurang kreatif, sayang. Sekeliling kami sekarang dipenuhi penumpang yang berbisik-bisik. Beberapa sudah mengenali kami dan mulai mengambil foto. Edward menarik napas pendek. Dinda, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Seperti kau berbicara baik-baik padaku di Munich. Potongku, suaraku tiba-tiba dingin. Atau seperti kau, berbicara baik-baik ketika memalsukan tanda tanganku. Petugas bea cukai mengintervensi. Pak, mohon ikut kami. Kami perlu memeriksa barang bawaan Anda. Ketika mereka membuka tas Edward, sebuah kotak perhiasan berisi berlian dan flash drive tersembunyi di balik lapisan palsu. Barang bukti penyelundupan, ujar petugas sambil menunjukkan isi flash drive, dokumen transfer ke beberapa rekening offshore. Wajah Edward benar-benar hancur. Ia menatapku dengan mata merah. Dinda, aku mohon, aku punya uang. Aku bisa kembalikan semuanya. Aku melangkah lebih dekat, sampai hanya kami berdua yang bisa mendengar bisikanku. Kau pikir ini tentang uang? Kau hancurkan hidupku, jadikan aku alat untuk kejahatanmu, dan kau pikir uang bisa memperbaiki itu? Tanganku meraih dasinya yang mahal, menariknya lebih dekat. Aku ingin kau merasakan setiap detik di penjara. Aku ingin kau terbangun setiap pagi dengan penyesalan. Dan yang terpenting, aku melepaskannya dengan dorongan kecil. Aku ingin kau tahu bahwa aku yang menjatuhkanmu ke sana. Petugas membawa Edward pergi dengan tangan terborgol. Di tengah kerumunan yang berdecak kagum, aku berdiri tegak, menonton sampai sosoknya hilang di balik pintu keamanan. Pagi harinya, media sosial dan televisi nasional gempar dengan berita percobaan kaburnya Edward. Foto-fotonya yang ditangkap di bandara menjadi headline semua portal berita. Tapi yang paling memuaskan adalah pesan singkat dari Felix. Dia mengaku semua, termasuk tentang skema penyelundupan dengan keluarga besari. Sidang besok jam 9. Anda datang. Aku tersenyum sambil mengetik balasan. Tentu.
Aku sudah menyiapkan gaun khusus. Di meja kerjaku, berkas tuntutan 15 tahun penjara untuk Edward terbuka di halaman terakhir. Aku menelusuri setiap baris dengan jari, merasakan kepuasan yang dalam. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari penderitaannya yang sesungguhnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati wartawan dan penonton yang penasaran ketika aku melangkah masuk dengan gaun putih polos dan blazer hitam. Sebuah pernyataan diam tentang kesucian yang dinodai. Tanganku dengan mantap memegang tas dokumen kulit berisi semua bukti yang akan mengunci nasib Edward selamanya. Ruangan pengadilan yang megah dengan langit-langit tinggi dan panel kayu mahoni terasa pengap oleh terlalu banyak orang yang berdesakan. Aku mengambil tempat di bangku paling depan, tepat di hadapan kursi terdakwa. Beberapa jurnalis mencoba mendekat untuk wawancara, tapi tatapan dinginku membuat mereka mengurungkan niat. Pintu sisi terbuka, dan Edward masuk dengan borgol di tangan, dikawal 2 petugas lapas. Seragam oranye yang dikenakannya terlihat kusam. Wajahnya yang dulu selalu rapi sekarang dipenuhi janggut pendek yang tidak terurus. Ketika matanya menangkap kehadiranku, aku melihat kilatan emosi yang kompleks, ketakutan, kemarahan, dan yang paling memuaskan, penyesalan yang dalam. Majelis Hakim memutus untuk melanjutkan sidang kasus nomor 127 PDB 2023, ucap Ketua Majelis dengan suara berat. Jaksa penuntut umum berdiri, membacakan tuntutan dengan suara lantang. Terdakwa Edward Tanuwijaya secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, serta keterlibatan dalam jaringan penyelundupan internasional. Suara jaksa bergema di ruangan yang sunyi. Aku duduk tegak, mencatat setiap perubahan ekspresi di wajah Edward. Ketika jaksa menyebut nilai kerugian negara mencapai hampir setengah triliun rupiah, terdengar desisan dari para penonton. Oleh karena itu kami menuntut hukuman 18 tahun penjara. Edward tersentak seolah terkena sengatan listrik. Matanya yang merah langsung mencariku, seolah memohon pertolongan. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangkat satu alis, menikmati setiap detik kejatuhannya. Ketika giliran pengacara Edward berbicara, ruangan menjadi gaduh. Klien saya adalah korban dari jaringan internasional yang lebih besar. Dia hanya pion dari Maximilian Kohler yang sudah kabur ke... Tidak benar. Suaraku tiba-tiba memotong, berdiri tanpa diminta. Semua mata tertuju padaku. Maximilian Kohler sudah ditangkap di Zurich 3 hari lalu dan sedang dalam proses ekstradisi. Hakim terkejut. Ibu Dinda, ini bukan tempat untuk... Dengan hormat, Yang Mulia, aku mengeluarkan dokumen dari tas. Ini konfirmasi resmi dari Interpol yang baru kami terima pagi ini. Kohler sudah mengaku dan memberikan bukti keterlibatan penuh Edward Tanuwijaya sebagai otak operasi di Asia Tenggara. Keributan terjadi di ruangan sidang. Para wartawan berebut mengambil foto saat aku menyerahkan dokumen itu ke meja hakim. Edward bangkit dengan wajah merah padam. Dia berbohong. Dinda, kau tahu aku tidak. Terdakwa harap tenang, hardik hakim. Aku berbalik menghadap Edward sepenuhnya, kali ini dengan suara yang jelas dan terkendali. Kau ingat pesan terakhirmu di Munich? Jangan cari aku, tidak ada gunanya? Lihatlah sekarang. Aku tidak hanya mencarimu, tapi menemukan segala sesuatu yang kau sembunyikan. Ketika sidang istirahat, aku berdiri di koridor luas pengadilan yang dihiasi potret para mantan hakim agung. Edward dibawa melewatiku dengan pengawalan ketat. Dinda, suaranya parau, memohon. Aku tahu aku bersalah. Tapi 18 tahun, aku akan mati di dalam sana. Aku memandangnya lama, mempelajari setiap detail kehancuran di wajahnya, kerutan di dahi yang dulu mulus, uban yang mulai terlihat di pelipisnya, dan yang paling memuaskan, ketakutan murni di matanya. Kau salah, bisikku. Kau tidak akan mati di penjara. Kucondongkan tubuh sedikit ke depan. Kau akan hidup lama sekali di sana, bangun setiap pagi dengan penyesalan, tidur setiap malam dengan ketakutan. Tahun demi tahun, menyaksikan dunia di luar terus berubah sementara kau terjebak dalam neraka buatanmu sendiri. Petugas lapas menariknya pergi, tapi aku masih sempat menambahkan. Oh, dan kabar baik, aku baru saja membeli villa mewah di Bali, tepat di depan pantai. Foto-fotonya akan kukirim khusus untukmu.
Ketika sidang dilanjutkan, putusan akhir dibacakan. Majelis hakim menyatakan terdakwa Edward Tanuwijaya bersalah dan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara. Sorak-sorai pecah di ruangan sidang. Beberapa wartawan langsung bergegas keluar untuk menyiarkan berita ini. Aku tetap duduk tenang, menatap Edward yang kini tampak seperti mayat hidup, wajah pucat, bibir gemetar, dan mata kosong. Ketika petugas membawanya pergi untuk terakhir kalinya, mataku bertemu dengan matanya. Dan dalam detik itu, aku melihat sesuatu yang sangat memuaskan. Pengakuan bahwa karma telah datang menjemputnya. Dan aku adalah perwujudannya. Malam itu, di apartemen mewahku yang baru, aku berdiri di balkon menghadap ke langit Jakarta sambil memegang segelas anggur. Telepon berdering, panggilan dari Paman Hendra di Interpol. "Kau puas?" tanyanya langsung. Aku menyesap anggur perlahan. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang dia curi dariku, Paman. Tapi melihatnya terjatuh, ya, itu cukup memuaskan. Kohler mengaku semua. Mereka sudah menjalankan modus ini di 5 negara. Kau adalah satu-satunya korban yang berhasil melawan balik. Aku memandangi kota di bawahku yang berkilauan. Beritahu aku, Paman, apakah di antara korban-korbannya ada yang bernama Rina? Diam sejenak. Bagaimana kau tahu? Teori saja, jawabku sambil menutup telepon. Angin malam menerpa wajahku ketika aku mengangkat gelas ke arah penjara jauh di seberang kota, tempat Edward sekarang menghitung hari-hari pertamanya dalam kehancuran total. Untuk Rina, dan semua wanita yang tidak sempat membalas, bisikku sebelum menenggak anggur sampai habis. Malam ini, Jakarta terlihat lebih indah dari biasanya. 3 bulan telah berlalu sejak vonis 17 tahun dijatuhkan kepada Edward. Pagi ini, aku duduk di teras kafe yang menghadap langsung ke Lapas Cipinang, tempat ia menjalani hukumannya. Tanganku yang bercincin berlian sederhana, warisan terakhir ibuku, memegang erat kopi hitam yang masih mengepul. Di hadapanku, surat kabar terbitan pagi ini terbuka lebar di halaman hiburan, menampilkan foto diriku yang elegan di acara amal kemarin. Tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian pagi. "Bu Dinda, ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Seperti permintaan Anda, kami telah memindahkan Edward Tanuwijaya ke blok khusus." Suara di seberang terdengar resmi namun penuh pengertian. "Apakah dia tahu siapa yang mengatur pemindahannya?" tanyaku sambil menyeruput kopi. "Tidak, Bu. Menurut prosedur, kami hanya menyebutkan alasan keamanan." Aku tersenyum. "Bagus. Saya ingin mengunjunginya hari ini. Apakah dia sudah mendapat paket saya kemarin?" "Sudah, Bu." Reaksi yang cukup intens. Pintu gerbang Lapas Cipinang terasa dingin ketika ku sentuh. Petugas yang sudah mengenaliku langsung mempersilakan masuk, memandu melewati serangkaian koridor panjang dengan dinding tinggi yang dipenuhi kawat berduri. Bau disinfektan bercampur dengan sesuatu yang lebih menusuk. Bau keputusasaan yang menyengat. Aku sengaja mengenakan dress putih sederhana dengan heels mahal, membawa tas tangan kecil berisi beberapa dokumen. Rambutku yang hitam panjang sengaja dibiarkan tergerai alami, persis seperti gaya yang dulu paling disukai Edward. "Terdakwa sudah menunggu di ruang kunjungan khusus," ujar petugas wanita dengan suara rendah. Ketika pintu terbuka, aku melihat Edward duduk di belakang meja besi, mengenakan seragam lapas oranye yang sudah kusam. Wajahnya yang dulu tampan sekarang tampak 10 tahun lebih tua. Mata cekung, rambut kusut, dan postur tubuh yang membungkuk. Dia terkejut melihatku. "Dinda?" Suaranya serak, matanya berkedip cepat seolah tidak percaya. Aku tidak menyangka kau akan datang." Aku duduk di depannya dengan anggun, meletakkan tas di atas meja. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja, sayang." Ucapanku manis tapi bermata dingin. Wajahnya berkerut. "Jangan main-main, Dinda. Apa yang kau inginkan?" Dari dalam tas, kuambil sebuah album foto dan menyodorkannya. "Aku pikir kau ingin melihat perkembangan terakhir." Dengan tangan gemetar, Edward membuka album itu. Foto pertama memperlihatkanku berdiri di depan PT Dharma Propertindo yang sekarang kembali berkembang pesat. Foto berikutnya adalah villa mewahku di Bali, tepat seperti yang kujanjikan. Kau sengaja melakukan ini?"
bisiknya, wajahnya memerah. Aku mengangkat bahu. Aku hanya membagikan kebahagiaanku. Oh, ini yang terbaik. Kutunjuk foto terakhir yang memperlihatkanku berdiri dengan seorang pria tampan di acara penggalangan dana. Siapa dia? Tanyanya dengan suara tiba-tiba kasar. Calon suami baruku, jawabku sambil tersenyum lebar. Pengacara internasional. Spesialis kejahatan korporasi, kebetulan. Edward menampar album itu hingga terjatuh. Keluarkan aku dari sini. Kau penyakit. Dua petugas segera menahannya. Aku berdiri dengan tenang, tidak tergoyahkan oleh amukannya. Kau lupa, Edward? Kau yang memilih ini untuk dirimu sendiri. Kurai album itu dari lantai. Aku hanya memastikan kau tidak ketinggalan momen-momen penting. Sebelum pergi, aku berpaling sekali lagi. Oh ya, aku hampir lupa. Maximilian Kohler setuju menjadi saksi untuk pengurangan hukuman. Dia akan dibebaskan tahun depan. Wajah Edward berubah pucat. Dia akan membunuhku. Aku mengedipkan mata. Semoga tidak. Aku ingin kau menikmati setiap tahun dari 17 tahun ini. Di luar lapas, mobil mewah sudah menungguku. Sopir membukakan pintu sambil melirik jam. Ke kantor sekarang, Bu Dinda. Tidak, jawabku sambil menyenderkan kepala. Aku ingin mengunjungi satu tempat dulu. Gerbang pemakaman elit di Pondok Indah terasa sunyi ketika aku melangkah di antara nisan-nisan marmer. Di sudut paling tenang, sebuah makam sederhana namun terawat baik berdiri dengan tulisan Rina Wijaya, 1990 hingga 2018. Istri tercinta yang pergi terlalu cepat. Aku meletakkan karangan bunga putih di atas makam, membersihkan debu yang menempel di batu nisan. Aku tidak tahu apakah kau saudaranya, temannya, atau kekasihnya, bisikku pelan. Tapi aku ingin kau tahu, dia sudah membayar semuanya sekarang. Angin sepau-sepau berhembus membawa kelopak bunga yang beterbangan. Di kejauhan, langit Jakarta terlihat cerah untuk pertama kalinya sejak lama. Aku tidak datang ke lapas hari ini untuk melihat kehancuran Edward. Aku datang untuk menutup sebuah bab dalam hidupku. Dan bab berikutnya sudah menanti. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan ketika helikopter perusahaan mendarat di helipad gedung Dharma Propertindo yang baru saja selesai direnovasi. Aku melangkah keluar dengan gaun putih minimalis dan blazer biru donker. Rambut terurai alami tertiup angin dari baling-baling yang masih berputar perlahan. Di bawah, seluruh tim direksi sudah menunggu dengan senyum bangga. Selamat atas peresmian gedung baru, Bu Dinda, ujar Direktur Keuangan sambil menyodorkan buket bunga. Aku tersenyum, menerima karangan bunga itu sebelum memandangi gedung setinggi 45 lantai yang kini berdiri megah di jantung Sudirman. Ini bukan sekadar gedung baru, kataku dengan suara lantang yang didengar semua karyawan. Ini simbol kebangkitan kita, bukti bahwa tidak ada badai yang bisa menghancurkan warisan ayah. Sorak-sorai karyawan memecah kesunyian. Kamera-kamera media yang diundang khusus mengabadikan momen ini dari berbagai sudut. Di lantai teratas gedung yang sepenuhnya menjadi kantor pribadiku, kaca panoramik dari lantai ke langit-langit memberikan pemandangan Jakarta 360 derajat. Ruangan seluas 200 meter persegi itu didesain dengan gaya minimalis kontemporer. Meja kerja kaca besar, sofa kulit Italia, dan satu dinding penuh dengan penghargaan bisnis terbaru perusahaan. Tiba-tiba, interkom berbunyi. Bu Dinda, Pak Felix dari Kejaksaan Agung di luar. Masukkan. Jawabku singkat. Felix masuk dengan membawa map tebal. Matanya berbinar melihat kemewahan kantor baruku. Kau benar-benar telah bangkit, Dinda. Seperti Phoenix, jawabku sambil menawarkannya duduk. Ada kabar baru. Dia mengeluarkan dokumen dari mapnya. Edward mengajukan permohonan grasi. Aku mengangkat alis, mengambil dokumen itu. Berdasarkan apa? Klaim kesehatan mental. Dia mengatakan tekanan di penjara membuatnya depresi berat. Suara tawa pendek keluar dari mulutku sebelum bisa kutahan. Setelah semua yang dia lakukan, sekarang dia memainkan kartu kesehatan mental. Felix menggeleng. Permohonannya akan ditolak, tentu saja. Tapi aku pikir kau ingin tahu. Aku berjalan ke jendela,
memandang ke arah timur di mana lapas Cipinang berada. Bagaimana keadaannya di sana? Tidak baik, jawab Felix jujur. Dia ditempatkan di blok dengan narapidana kelas berat. Aku dengar, dia sering menjadi sasaran karena latar belakang bisnisnya. Jari-jariku mengetuk-ngetuk kaca jendela. Kirimkan aku laporan lengkap tentang kondisi psikologisnya setiap bulan. Dan aku berpaling ke Felix. Pastikan tidak ada pengurangan hukuman. Dalam bentuk apapun. Malam harinya, acara gala dinner untuk merayakan kebangkitan perusahaan diadakan di ballroom gedung. Ratusan tamu undangan, pengusaha, politisi, selebritas, memadati ruangan yang dihiasi dengan tema Phoenix Rising. Aku berdiri di podium, berpidato di depan semua tamu. Setahun yang lalu, banyak yang meragukan apakah saya bisa membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Malam ini, kami tidak hanya bangkit, kami terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Sorak-sorai menggema di seluruh ruangan. Dari kejauhan, kulihat calon suamiku yang baru, Richard, pengacara internasional itu, berdiri bangga dengan segelas champagne di tangan. Tiba-tiba, asisten pribadiku berbisik, "Bu Dinda, ada paket khusus untuk Anda." Di ruang belakang, sebuah kotak kecil terbungkus kertas coklat menungguku. Tanpa alasan, jantungku berdegup kencang. Dengan hati-hati kubuka paket itu. Di dalamnya, ada sebuah bingkai foto kecil. Foto Edward di penjara, wajahnya yang kurus dan lesu, matanya kosong, dengan tulisan di bagian bawah. "Terima kasih untuk pelajaran berharganya. Aku sekarang mengerti arti karma." Aku memandangi foto itu lama, lalu tersenyum. Tanpa ragu, kumasukkan foto itu ke dalam saku blazer. Ini bukan akhir. Ini adalah pengakuan bahwa perjalananku telah mengubah tidak hanya hidupku, tapi juga mereka yang mencoba menghancurkanku. Dan besok, aku akan terbang lebih tinggi lagi. 5 tahun kemudian, aku berdiri di tepi pantai Nusa Dua, menikmati matahari terbit yang memancarkan cahaya keemasan di atas permukaan laut. Villa pribadiku yang megah, sebuah hadir untuk diri sendiri setelah segala pertempuran, terbentang di belakangku dengan kolam infinity yang seolah menyatu dengan samudera. Di tangan, secangkir kopi Bali yang harum menguap dalam udara pagi yang masih sejuk. Telepon berdering. Panggilan dari lapas Sukamiskin, tempat Edward dipindahkan setahun lalu. Kondisinya memburuk, lapor dokter penjara dengan suara datar. Ginjalnya mulai gagal, dan kami menemukan gejala awal kanker paru-paru. Menurut prosedur, kami harus menginfokan kepada Anda sebagai mantan istri dan ahli waris terdekat. Aku menyesap kopi perlahan, merasakan hangatnya cairan itu mengalir di kerongkongan. Apakah dia tahu tentang diagnosa ini? Belum. Kami menunggu instruksi Anda. Mataku tertuju pada ombak yang bergulung-gulung di kejauhan. Beritahu dia. Dan sampaikan, saya akan mengunjunginya minggu depan. Ruang visitasi lapas Sukamiskin lebih modern dari Cipinang, tapi baunya sama, desinfektan bercampur keputusasaan. Edward dibawa masuk dengan kursi roda, tubuhnya yang dulu tegap sekarang menyusut drastis. Wajahnya pucat dengan bercak-bercak hitam di bawah mata yang dalam. "Dinda," suaranya parau, penuh kejutan. Kau benar-benar datang." Aku duduk di depannya, mengenakan dress linen putih sederhana. Tanpa kata-kata, kuletakkan di atas meja foto pernikahanku dengan Richard yang diadakan 6 bulan lalu di Paris. Edward mengangkat foto itu dengan tangan gemetar. Kau bahagia?" "Sangat," jawabku pendek. "Richard adalah segalanya yang tidak pernah kau jadi." Dia mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Aku mendengar perusahaanmu sekarang masuk Fortune 500. Selamat." Udara di ruangan itu terasa berat. Aku mengeluarkan dokumen dari tas. "Aku membawa laporan medismu. Dokter bilang kau mungkin punya 1 atau 2 tahun lagi." Tangannya yang memegang dokumen itu gemetar lebih kencang. Apakah kau datang untuk melihatku menderita?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku datang karena 5 tahun lalu, aku berjanji akan memastikan kau merasakan setiap detik hukumanmu. Tapi sekarang..." Mataku menatapnya dalam-dalam. Aku menyadari tidak perlu lagi. "Kau sudah menjadi hukuman untuk dirimu sendiri." Edward menunduk,
air mata jatuh ke dokumen di tangannya. Aku menyesal, Dinda. Bukan karena tertangkap atau dihukum, tapi karena menyakiti seseorang sepertimu. Di Bandara Ngurah Rai, sambil menunggu penerbangan kembali ke Jakarta, kuremas-remas kertas di tanganku. Surat pengampunan yang sudah kutandatangani untuk memindahkan Edward ke rumah sakit khusus narapidana dengan fasilitas lebih baik. Tapi kemudian, kulihat layar televisi di lounge bandara yang menayangkan berita tentang perusahaan propertiku yang baru saja meraih penghargaan internasional. Gambar diriku yang percaya diri di panggung dunia terpampang jelas. Dengan perlahan, kulepaskan remasan kertas itu ke tempat sampah. Beberapa pertempuran memang harus berakhir dengan pengampunan. Tapi yang ini, biarlah berakhir seperti bagaimana semua ini dimulai, dengan pilihan sadar dan konsekuensi yang harus ditanggung sepenuhnya. Pesawat yang kutumpangi lepas landas tepat saat matahari terbenam, meninggalkan Bali yang indah dengan bayang-bayang masa lalu yang akhirnya bisa kutinggalkan. Dan di suatu tempat di bawah sana, dalam tembok lapas yang dingin, seorang pria yang dulu kupikir akan kucintai selamanya kini menghitung hari-hari terakhirnya. Bukan sebagai suamiku, bukan sebagai musuhku, tapi sekadar catatan kaki dalam perjalanan hidupku yang luar biasa.